Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfiansa dengan NIM 3333240021 dari kelompok 7 Praktikan Statistika 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari shift 2. Di sini ada seorang peneliti kesehatan ingin menganalisis hubungan antara jumlah langkah kaki harian dengan kadar kebugaran tubuh dengan skala 1 sampai 100. Data berikut diperoleh dari 10 responden. Nah, jadi di sini ada datanya. Yang pertama itu ada langkah kaki dan juga skor kebugaran. Jadi di sini ada responden 1, 2 sampai 10. Di sini kita disuruh untuk menentukan hitung koefisien korelasi yang didapatkan, lalu jelaskan interpretasinya. Yang kedua, tentukan persamaan regresi dan jelaskan maksud dari persamaan tersebut. Yang ketiga, buatlah scatter plot dari data tersebut dan jelaskan pola yang terbentuk. Yang keempat, itu jelaskan hubungan antara kedua variabel berdasarkan hasil analisis. Jadi di sini saya akan menyalin sebuah datanya ke file Excel terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyalin data-datanya, yaitu yang responden 1, langkah kakinya 4.000 dengan skor kebugarannya 60, responden 2, itu langkah kaki 6.000 dengan skor kebugaran 70, responden 3 itu langkah kaki 8.000 dengan skor kebugaran 82, responden 4, langkah kaki 5.000 dengan skor kebugaran 65, responden 5 itu 9.000 langkah kaki dengan skor kebugarannya 88, responden 6 itu 7.000 langkah kaki dengan skor kebugaran 78, responden 7 langkah kaki 10.000 dengan skor kebugaran 92, kemudian responden 8 langkah kakinya sebesar 6.500 dengan skor kebugarannya 75, responden 9 itu langkah kakinya 8.500 dengan skor kebugaran 85, dan yang terakhir responden 10 dengan langkah kaki 5.500 dengan skor kebugaran 65. Nah, setelah kita salin di file Excel, jangan lupa file Excel-nya kita masukkan ke dalam folder yang sama dengan nanti yang di RStudio. Oke, selanjutnya kita masuk ke RStudio-nya. Nah, di sini saya sudah membuat satu folder yang sama dengan yang tadi file Excel, sehingga di sini kita sudah di filenya, di sini ada file Excel yang tadi kita buat. Jadi yang pertama itu kita akan menginstal package-nya, kemudian kita mengaktifkannya, kemudian menginput data Excel. Nah, di sini pastikan tumbing ini nih sama seperti file Excel yang telah kita buat. Kemudian di sini soal 1 itu menghitung koefisien korelasi, di mana untuk X yang pertama itu langkah kaki dan Y-nya skor kebugaran. Kemudian kita akan membuat scatter plot-nya dengan main-nya itu skor kebugaran versus langkah kaki, X-lab-nya itu langkah kaki harian, dan Y-lab-nya itu skor kebugaran. Kemudian membuat garis regresi dengan upline ini, kemudian mencari persamaan model regresi linear sederhananya. Di sini kita akan running. Nah, di sini telah kita dapatkan skor korelasinya, yaitu sebesar 0,9967986, di mana dari pertanyaannya hitung koefisien korelasi yang didapatkan lalu jelaskan interpretasinya. Nah, interpretasinya itu jadi koefisien korelasi yang sebesar 0,9967986 ini, nilai korelasi tersebut tuh positif dan mendekati 1. Jadi menunjukkan bahwa adanya hubungan linear yang positif dan sangat kuat antara frekuensi skor kebugaran dengan langkah kakinya. Kemudian untuk soal yang B, tentukan persamaan regresi dan jelaskan maksud dari persamaan tersebut. Nah, di sini kita mendapatkan regresinya, yaitu 38,040489 dan juga 0,005505 X. Di mana itu tuh menandakan bahwa jika langkah kakinya 0,
maka skor kebugaran diprediksi itu sebesar 38,04 ini. Kemudian untuk koefisien regresi yang 0,005505 itu artinya itu satu langkah skor naik 0,0055. Jadi setiap 1000 langkah tuh skor naik sekitar 5,5 poin. Jadi semakin banyak langkah kaki, maka skor kebugaran meningkat secara linear. Kemudian untuk yang soal C, buatlah scatter plot dari data tersebut dan jelaskan pola yang terbentuk. Nah, di sini kita mendapatkan scatter plotnya dengan pola seperti ini, di mana dari grafik yang sudah ada ini, itu titik-titiknya ini membentuk garis yang naik. Kemudian polanya tuh terlihat hampir lurus atau linear, yang artinya terdapat hubungan linear positif yang sangat kuat. Kemudian untuk yang soal terakhir, jelaskan hubungan antara kedua variabel berdasarkan hasil analisis. Nah, jadi di sini nih mendapatkan hubungannya antara dua variabel itu, yaitu yang pertama hubungan antara langkah kaki dan kebugaran adalah positif naik, dan kedua itu sangat kuat, dan ketiga itu membentuk linear. Jadi semakin aktif seseorang atau lebih banyak melangkahkan kakinya, maka tingkat kebugaran cenderung akan lebih tinggi atau naik. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.